Halo, Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Ya, semoga semua sehat-sehat dan tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak bersyukur hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas di tema 3, subtema 1. Mari anak-anak siapkan terlebih dahulu buku penanya. Kemudian buka di tema 3, subtema 1 ya. Anak-anak buka di tema 3, subtema 1. Tema kita adalah tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Kemudian subtemanya penemu yang mengubah dunia. Penemu yang mengubah dunia. Nah, anak-anak, jika sudah siap, kita mulai saja materi kita di PB 1, 3, 4, dan 6. PB 1, 3, 4, dan 6. Kita mulai dari PB 1. Anak-anak, Bu Guru berharap diperhatikan baik-baik dan didengarkan videonya dengan baik ya, penjelasan demi penjelasan, karena sebentar lagi anak-anak mau ujian tengah semester. Jadi anak-anak jangan cuma cari tugas di PPT-nya, didengarkan dulu videonya, dibaca materinya supaya paham, karena tidak setiap tugas itu ada di dalam buku. Makanya ada yang sering, Bu, ini kok jawabannya tidak ada di buku. Nah, makanya didengarkan videonya. Ya, baik anak-anak, kita mulai dari PB 1. Ya, PB 1 dalam KD 3.2. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Ya, anak-anak, kita belajar di teks eksplanasi lagi ya. Mungkin masih ada yang ingat apa itu teks eksplanasi ketika kita belajar di kelas 5, karena teks eksplanasi ini kita sudah pelajari di kelas 5. Ya. Baik anak-anak, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya. Budaya ini di dalamnya ada adat istiadat, pakaian adat, tarian daerah, ya itu, atau lagu-lagu daerah itu. Kemudian gejala alam. Nah, gejala alam ini di dalamnya ada misalnya gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian banjir, tanah longsor, dan masih banyak contoh-contoh lain. Dan proses terjadinya sesuatu, yaitu terjadinya gempa bumi, itu prosesnya seperti apa, yaitu. Kemudian seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan teks eksplanasi. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan teks dari teks eksplanasi ya. Ini maksudnya dari teks. Nah, anak-anak, ya sama seperti teks yang lain. Di dalam teks eksplanasi ini juga kita dapat menemukan topik dan permasalahan yang ada dalam teks. Nah, topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf dan dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Jadi topik ini dapat ditemukan di kalimat utama. Kemudian dalam setiap kalimat utama dalam setiap paragraf, dan dapat membuat simpulan dari teks eksplanasi. Jadi bisa kita tentukan topiknya juga, kemudian ide pokoknya, gagasannya semua ada, sama dengan bacaan yang lain, jadi atau teks yang lain. Teks eksplanasi juga ini kita bisa menemukan itu semua, kemudian membuat simpulan di akhir. Nah, setelah membaca semua, baru kita membuat kesimpulan. Nah, menulis simpulan dari teks eksplanasi, kita dapat menuliskan dengan membaca keseluruhan isi teks. Nah, itu tadi. Jadi harus dibaca dulu secara keseluruhan isi teksnya,
sehingga kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan itu tidak perlu banyak-banyak, ya, seperti yang anak-anak buat itu. Kalau sudah beberapa kalimat, sudah satu paragraf itu sudah tidak merupakan simpulan lagi, kecuali tergantung dari teksnya ya. Kalau teksnya tidak terlalu banyak, simpulannya juga paling cuma satu kalimat. Ya, oke, kita lanjut di PB3. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, teks eksplanasi ini memiliki 3 struktur. Nah, anak-anak mungkin masih ingat ya apa itu strukturnya. Struktur. Jadi ada pembukaan, ada deretan penjelas, kemudian simpulan. Ya, anak-anak tentu masih ingat itu ya. Teks eksplanasi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mohon maaf anak-anak, itu salah ketik, bukan titik di situ ya. Itu koma, masih koma. Nah, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Jadi itu. Jadi teks eksplanasi ini tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, misalnya bagaimana terjadinya gempa bumi, bagaimana terjadinya tsunami, itu ya. Kemudian teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan. Nah, itu tadi yang Bu Guru sudah jelaskan. Jadi pembukaan, pernyataan umum atau pembukaan, kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas itu adalah isi, dan penutup atau simpulan. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur. Nah, kita lanjut. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Jadi di bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan, yaitu yang berada di pembukaan tadi. Nah, bagian penjelasan berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Jadi ini ada di bagian isi atau di deretan penjelas. Nah, bagian penjelas ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang dari suatu peristiwa yang terjadi. Deretan penjelas tuh ya, jadi isi. Kemudian bagian penutup atau simpulan berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks, yaitu. Jadi bagian penutup berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Nah, sebagai contoh, anak-anak bisa lihat di bukunya di halaman 57. Coba mari kita lihat di halaman 57. Anak-anak buka bukunya di halaman 57, di situ ada contohnya ya. Nah, ini. Di halaman 57 perhatikan teks berikut. Nah, di situ pernyataan umum atau pembuka sudah ada di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua itu berisi itu merupakan deretan penjelas atau isi. Kemudian di paragraf yang ketiga itu berisi simpulan. Paragraf yang ketiga itu merupakan penutup. Ada ya, anak-anak bisa dilihat nanti teksnya dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di PB4 menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup yang tadi sudah dijelaskan. Teks eksplanasi dapat dipahami jika kita membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut.
Jadi anak-anak harus membaca dulu teks secara keseluruhan dengan cermat agar supaya anak-anak dapat memahami isi dari teks itu. Jadi teks eksplanasi ini dapat dipahami jika kita sudah membaca teks secara cermat. Selain itu kita dapat mengajukan pertanyaan. Jadi dari hasil membaca teks itu anak-anak dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah dijelaskan, yang sudah ada. Nah, informasi dari teks eksplanasi ini dapat dituliskan dalam bentuk diagram. Nah, kita masuk lagi di diagram ya. Anak-anak, Bu Guru rasa anak-anak tidak ada lagi yang tidak paham tentang membuat diagram. Nah, penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Jadi penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat, memahami informasi dari suatu teks. Jadi itu tujuannya ya, untuk memudahkan kita mengingat atau memahami informasi dari suatu teks. Jadi itu gunanya atau tujuannya membuat dalam bentuk diagram. Nah, mari kita lihat contohnya. Struktur teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi, kemudian ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Kemudian di bagian tengah, di situ ada deretan penjelas. Nah, ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian di bagian bawah itu interpretasi itu penutup ya, itu bagian kesimpulannya, berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Jadi ini strukturnya. Interpretasi itu adalah bagian penutup ya, atau kesimpulan itu. Jadi anak-anak nanti jangan salah tulis. Nah, kemudian kita lanjut di PB6, membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Ini membuat simpulan, maaf ini salah tulis ya. Bukan membuat simulan, tapi simpulan. Jadi mohon maaf, ini ada beberapa yang salah ketik. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu. Diulang lagi di PB6 ya. Itu jadi tujuan dari teks eksplanasi ini untuk memberi penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya segala sesuatu. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, ulang lagi, deretan penjelas atau isi, penutup atau simpulan. Ya. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. Jadi harus dibaca dulu teksnya secara keseluruhan ya. Setelah itu kita dapat mencatat pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat. Kemudian menyusun kata atau kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Jadi baca dulu semua teks ya, dibaca dulu semua teks itu sehingga anak-anak lebih mudah untuk menemukan simpulannya. Setelah itu mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian disusun menjadi paragraf yang padu. Jadi ketika kalau teksnya itu banyak, simpulan itu cukup satu paragraf saja ya. Itu nama simpulan. Bila perlu dia satu kalimat saja gitu ya, tergantung teksnya ya. Kita lanjut. Nah, contoh teks. Ini contoh teks. Sudah dipilah-pilah ya, atau diuraikan sesuai dengan strukturnya. Nih, pernyataan umum atau pembukaan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai.
Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Kemudian deretan penjelasnya, faktanya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan tersebut memiliki spektrum cahaya kemerahan. Inilah alasannya mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat gelap yang biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat. Anda dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Umat Islam melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan salat gerhana, salat kusuf pada saat terjadi gerhana bulan. Nah, kemudian simpulannya, ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Jadi ini adalah contoh teks eksplanasi. Jadi ini contoh ini sudah real ya, atau sudah lengkap, sudah ada bagian pembukanya, deretan penjelas dan penutupnya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Kiranya apa yang Bu Guru sudah jelaskan tadi benar-benar dipahami atau dapat dipahami, dan Bu Guru berharap dibaca kembali atau didengarkan kembali videonya, dipelajari ya, supaya anak-anak tidak lupa ya, anak-anak tidak lupa. Jadi ketika nanti ujian anak-anak masih ingat, jangan hanya mencari teks. Lagi-lagi Bu Guru ingatkan, jangan mencari teks, jangan hanya mencari tugas. Itulah sebabnya kalian salah mengerjakan tugas, banyak yang salah karena berharap jawaban itu ada di buku. Ya, itu. Kemudian tugasnya akan menyusul setelah anak-anak absen ya. Absennya di Google Classroom. Setelah anak absen, setelah anak-anak mendengarkan videonya, baru tugasnya akan menyusul. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami. Kalau jika ada yang kurang jelas atau yang belum dipahami, silakan anak-anak bertanya kepada Bu Guru melalui WA Bu Guru. Jadi anak-anak, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, silakan kirim pertanyaannya di WA pribadi Bu Edmi ya. Bu Edmi akan menjelaskan kembali. Nah, terima kasih, selamat pagi, selamat belajar dan semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.